Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nihlatal Aufa dari Fakultas Dakwah Program Studi Psikologi Islam. Dalam video ini, saya akan mereview salah satu novel terbaik Indonesia karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Awalnya novel ini dalam bentuk trilogi. Yang pertama ada buku Ronggeng Dukuh Paruk, yang kedua yaitu ada buku Lintang Kemukus Dini Hari, kemudian yang ketiga yaitu Jentera Biang Lala. Akan tetapi dalam versi sekarang yang diterbitkan oleh Gramedia, ketiganya itu dibungkus dalam satu novel yang oranye tadi. Novel ini menceritakan dua kisah tokoh utama, yang laki-laki bernama Rasus, kemudian yang wanita bernama Serintil. Nah, dalam novel ini Rasus itu berteman sejak kecil dengan Serintil. Akan tetapi pada video ini saya akan lebih fokus pada kondisi psikologis Serintil. Maaf, bukan Serintil ya, tapi Serintil, karena mereka ini dari Jawa. Nah, Rasus ini berteman dengan Serintil sejak kecil, dan Serintil itu adalah wanita yang diutus sebagai ronggeng. Ronggeng itu kayak penari simbol desa yang hidupnya itu ditakdirkan bukan untuk dia sendiri. Kenapa Ronggeng Dukuh Paruk? Nah, Dukuh Paruk ini adalah sebuah dukuh yang diciptakan oleh Ahmad Tohari yang menggambarkan lingkungan yang berbeda atau bertolak belakang dengan moral kompas yang kita pahami saat ini. Nah, Dukuh Paruk ini adalah desa yang sangat terpencil, yang masyarakatnya digambarkan dengan masyarakat yang bodoh, miskin, suka bersumpah serapah, cabul, dan kelaparan. Atau bisa dibayangkan masyarakat yang sangat tertinggal gitulah, masyarakat yang sangat terbelakang. Pokoknya gambaran terburuk lingkungan masyarakat yang bisa membayangkan. Nah, nilai-nilai tersebut yang menurut kita negatif justru malah itu sebuah kebanggaan dari masyarakat-masyarakatnya. Nah, tapi dalam buku ini kita tuh kayak nggak ngerasa aneh gitu dengan norma-norma yang menurut kita negatif, yang menurut kita bertolak belakang sama apa yang diajarkan pada kita. Karena Ahmad Tohari membungkus cerita ini dengan rapih sehingga nggak ada rasa mengganjal atau aneh gitu. Nah, itu tadi cerita tentang Dukuh Paruk. Sekarang masuk ke fenomena ronggeng. Nah, ronggeng ini menurutku merepresentasikan dualisme sakral, yaitu perempuan suci dan perempuan pelacur. Di satu sisi dia melambangkan kesucian, dan di sisi lain dia melambangkan nafsu atau birahi. Nah, ceritanya di Dukuh Paruk ini sudah lama nggak punya ronggeng baru, tapi Serintil ini dari kecil itu udah punya bakat untuk jadi ronggeng. Katanya sih dia semacam kemasukan roh indang ronggeng sebelumnya gitu. Nah, sebelum jadi ronggeng, si Serintil ini melakukan dua tahap ritual. Yang pertama yaitu semacam pemandian penyucian seperti itulah. Yang kedua yaitu dia harus menyerahkan keperawanannya. Nah, keperawanan inilah yang menjadi titik utama konflik yang nanti akan kita bahas. Seperti yang sudah kuceritakan tadi,
Serintil dan Rasus berteman sejak kecil, dan ternyata Rasus melihat sosok pasangan atau kekasih dalam diri Serintil. Di Dukuh Paruk ini, Ronggeng itu bukan hanya seorang penari, tapi Ronggeng itu sebagai simbol kesempurnaan perempuan di mata laki-laki. Ronggeng di sini itu ditugaskan semata-mata untuk melayani nafsu birahi laki-laki. Melayani bisa dalam hal menari, tidur bersama, dan sebagainya. Bahkan para istri bisa sangat bangga kalau suaminya itu bisa tidur bersama Ronggeng tersebut, dan keperawanannya itu diberikan kepada siapa saja yang berani membayar mahal. Tapi dia melayani Rasus ini secara cuma-cuma, tapi atas dasar saling suka sama suka ya. Tapi Rasus ini merasa kecewa karena Serintil menjadi Ronggeng. Karena kekecewaan ini, Rasus pergi untuk meninggalkan Dukuh Paruk, yaitu untuk menjadi tentara. Dan Serintil itu merasa kehilangan Rasus, kemudian berdampak pada tugas-tugas Ronggeng dia. Dia nggak mau menjalankan tugas-tugasnya, dia nggak mau menari, nggak mau latihan, nggak mau melayani. Singkat cerita, para warga Dukuh Paruk ini disekap oleh kelompok-kelompok PKI. Kemudian Rasus ini pulang untuk menyelamatkan Serintil. Tapi ternyata Serintil itu sudah dibebaskan. Tapi Serintil yang ditemui Rasus ini sudah berubah. Bukan seperti Serintil yang dulu. Serintil sekarang menjadi pendiam, murung, kayak nggak punya gairah hidup gitu. Serintil menjadi seperti itu karena rasa traumatik dia yang terlalu mendalam akibat ditinggal oleh Rasus. Nah, Rasus ini dia anggap sebagai sandaran atau dukungan sosial yang bisa menguatkan mental Serintil ini. Novel ini tidak hanya menceritakan seorang Ronggeng, tapi juga menyelidiki tentang kedalaman emosional dan psikologis yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat yang kompleks. Karakter Serintil ini mencerminkan dalam pembuatan identitas. Dia dihadapkan dengan masyarakat yang mengikat peran sosialnya dengan tradisi. Dalam perspektif psikologis, peran ini bisa menyebabkan konflik internal, di mana Serintil harus menyeimbangkan antara keinginan pribadi dan tuntutan sosial. Kasihan kan? Masyarakat desa yang mengalami ketidakpastian dan kehilangan atau pengalaman trauma dalam konteks peran dan perubahan sosial itu berdampak pada kesehatan mental mereka juga. Nah, Serintil ini sebagai simbol ketahanan, menunjukkan bagaimana dia dapat berjuang meski menghadapi trauma yang mendalam. Dalam konteks budaya, stigma wanita yang berperan sebagai Ronggeng ini juga berpengaruh pada kesehatan mental. Serintil itu menghadapi penilaian masyarakat yang dapat mengarah pada perasaan rendah diri atau kecemasan. Yang sudah saya sebutkan tadi, Serintil itu mengalami traumatik yang sangat mendalam. Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan sosial dan penerimaan dalam mengatasi masalah kesehatan mental, seperti peran Rasus terhadap kesehatan mental Serintil. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.